Cerita berlanjut di mana Su Qingge tengah menuju ke tempat Gu Changge berada. Ledakan aura tadi pastinya membuat para tetua itu sedikit ketakutan. Ayah harus bisa menahannya sampai aku membawa tuan muda keluar, pikir Su Qingge. Dan tiba-tiba dia pun dikejutkan dengan Ye Chen yang membekapnya dari belakang. Melihat itu dia pun bertanya, "Bagaimana kau bisa keluar?" "Nanti saja aku jelaskan. Sekarang akan kubawa kau keluar menjauh dari sini," kata Ye Chen sambil menarik tangan Qingge. Dengan cepat Su Qingge pun langsung melepaskan tangan Ye Chen. "Kamu tidak mengerti ya? Aku tidak akan pernah pergi dari sekte ini." Ye Chen yang mendengar itu pun kaget. "Kenapa kau begitu keras kepala? Kau benar-benar berpikir kalau Gu Changge akan mampu menyelamatkan sekte ini sendirian? Jangan bilang kau sudah dipaksa Gu Changge untuk melakukan hal seperti itu." "Diamlah, tuan muda tak pernah memaksaku melakukan apapun. Aku sendirilah yang selalu mencoba menarik perhatiannya. Bahkan aku menawarkan diriku padanya demi kedamaian sekte. Apa kau sudah puas setelah selesai mengambil semua martabatku? Ye Chen, apa yang membuatmu berpikir kalau aku akan mengkhianati sekte dan pergi denganmu? Dan juga kau punya hak apa menilai tuanku adalah orang yang jahat? Sekte Taishuan sudah melatihmu selama 10 tahun. Tapi apa kau pernah berpikir untuk membantu kami di saat seperti ini? Sikap egoismu benar-benar membuatku muak," teriak Su Qingge yang mengeluarkan seluruh isi hatinya. Mendengar itu Ye Chen diam sejenak karena tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Tidak mungkin, dia bukan Su Qingge yang ku kenal. Ini pasti guna-guna dari Gu Changge." Master Ye Chen yang juga mendengar hal itu pun menyuruh muridnya untuk segera pergi dari sana. Kemudian sistem pun muncul di hadapan Gu Changge. Hubungan Ye Chen akhirnya terputus dengan heroin wanita. Dia kehilangan 50 poin kilat dan host mendapatkan 250 poin takdir. "Waktunya pas sekali," kata Gu Changge saat melihat jendela sistem. Di saat itulah dia hendak keluar dari ruangannya. "Gawat, jangan sampai tuanku melihatku bersama Ye Chen," dalam benak Su Qingge saat melihat suara pintu terbuka, sembari menghunuskan pedangnya pada Ye Chen. Pedang itu pun berhasil menembus tubuhnya, dan lagi-lagi Ye Chen masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. "Maaf, aku harus melenyapkan hubungan antara kita berdua," ucap Su Qingge yang melakukan itu dengan wajah tanpa penyesalan. Mendengar itu Ye Chen pun mundur dan berkata, "Kalau begitu, sampai jumpa di lain waktu." Setelah kepergian Ye Chen, Gu Changge pun muncul. "Tuan muda, aku sudah mengecewakanmu," kata Su Qingge sambil meneteskan air mata. "Kau melakukannya dengan baik. Tapi saat kau bertemu lagi dengan Ye Chen, kurasa akan jadi situasi tanpa akhir. Apa kau tidak menyesalinya?" kata Gu Changge. "Tidak. Aku sadar, cepat atau lambat hal ini akan segera terjadi saat aku mengikutimu." "Baguslah kalau begitu. Mulai sekarang segala urusanmu akan jadi milikku juga," ucap Gu Changge sambil memeluk erat Su Qingge. "Karena hubungannya sudah rusak dengan Ye Chen, maka kedepannya aku tak perlu lagi menjaga jarak dengannya. Lagi pula dia masih punya keberuntungan yang sangat besar. Takkan jadi masalah selama bisa berguna untukku," dalam benak Gu Changge. Kemudian sistem pun muncul memberitahu insiden keberuntungan telah terpicu. Poin kilat Hus akan meningkat 60 dan poin takdir akan meningkat sampai 300. Jadi selain menekan putra keberuntungan, cara lain dalam mendapatkan poin adalah menaklukkan hati orang yang memiliki kilat tinggi. Wah, aku kelihatannya punya cara lain dalam menaikkan level, dalam benak Gu Changge. "Tuan muda, aku kemari karena ada hal mendesak dan ingin meminta bantuanmu. Aku sudah tahu, jadi jangan khawatir. Mereka takkan bisa menyentuh sekte Taishuan sedikit pun selama aku ada di sini," ucap Gu Changge sembari terbang memegangi Su Qingge. Sementara itu di langit tempat Pak Tua Taishuan berada. "Pak Tua, kami tak ingin membuat masalah yang satu ini menjadi runyam. Jika tetua terkuat masih ada, kenapa kau tidak membiarkan kami melihatnya?" ucap Zhao Tia. "Aku tak tahu dari mana kau dapat kabar itu,
Tapi memang benar, tetua terkuat sudah lama mati. Lalu apa ledakan primordial barusan? Tanya Zhao Tian. Mereka pasti melakukan sebuah trik untuk mempermainkan kita. Kita akan segera tahu setelah melihatnya sendiri, teriak Xiao Huo. Diam, teriak Gu Changge sembari mengeluarkan aura yang mengintimidasi. Mereka bertiga yang merasakan aura itu pun sangat terkejut. Apa mereka orang barbar yang berani mengusik ketenanganku? Kata Gu Changge. Hahaha, jadi master yang kau bilang adalah bocah ini. Apa sekte Taishuan sudah jatuh separah ini? Ucap Xiao Huo. Kalau aku jadi kau akan kutarik lagi ucapan barusan. Karena tuan muda ini tak boleh kau hina sama sekali. Kalau begitu akan kucari tahu. Ucap Xiao Huo sembari melesat ke arah Gu Changge. Melihat itu Gu Changge hanya diam tak bergerak sama sekali. Pukulan Xiao Huo pun ia tahan dengan satu tangan. Tak berhenti di situ, Gu Changge langsung memutar lengan Xiao Huo. Hal itu pun membuat zirah yang dipakainya hancur. Bahkan sampai dia terdorong mundur. Ranah silur? Mustahil. Bagaimana mungkin ada ranah silur semudah ini di wilayah timur? Kata orang-orang yang terkejut dengan Gu Changge. Bocah, kau mungkin berbakat, tapi kau harus belajar untuk rendah diri. Siapapun dirimu atau dari manapun asalmu, kusarankan untuk tak ikut campur dalam masalah ini, kata Chu Wuji. Mulai sekarang, masalah sekte Taishuan akan menjadi masalahku juga. Mendengar itu, Su Qingge dan ayahnya pun sangat senang. Karena kau mencari mati, jangan salahkan aku bertindak kasar. Kita serang bersama. Teriak Chu Wuji mengajak kedua rekannya menyerang. Zhao Tian pun langsung menyiapkan teknik pedangnya. Rasakan ini bocah, teriak Xiao Huo yang menyerang duluan. Dan lagi-lagi, Gu Changge mampu menahan serangan itu dengan satu tangan. Setelah tekniknya siap, Zhao Tian langsung menghunuskan pedangnya. Namun Gu Changge dengan santainya membelokkan pedang tersebut menggunakan jarinya. Mereka berdua yang mengalami itu pun masih tak percaya dengan apa yang terjadi. Jatuhkan, teriak Chu Wuji yang menyerang dengan menara tanpa batas. Melihat itu kedua rekannya bergegas menjauh dari Gu Changge. Bukannya menghindar, Gu Changge malah diam memandangi serangan tersebut. Akhirnya menara itu pun berhasil mengurung Gu Changge. Tuan Gu, teriak Su Qingge yang khawatir. Hahaha, memangnya kenapa kalau kau berbakat? Ada banyak keajaiban sepanjang sejarah, tetapi begitu sedikit yang berhasil menjadi dewasa. Kau hanya seorang bocah yang tak tahu batas kemampuanmu, dan kau benar-benar berpikir bisa mengalahkan kami bertiga sekaligus hanya karena berada di ranah silur? Ucap Xiao Huo dan Chu Wuji karena merasa sudah menang. Melihat itu Su Qingge pun bingung karena tak tahu apa yang harus dilakukan. Sialan, kalau saja bukan karena menara tanpa batas, mana mungkin mereka bisa mengalahkan Tuan Muda Gu. Pak Tua, apa kau punya kata-kata terakhir? Ucap Chu Wuji. Tidak usah basa-basi, langsung saja kita masuk dan ambil spiritual vein-nya. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan ledakan dari menara tanpa batas yang hancur. Jika kalian melihat seluruh dunia, ada hierarki yang lebih tinggi dan orang yang lebih kuat. Sebanyak apapun sekte dunia bawah, kalian mungkin tak akan punya banyak ahli di ranah secret power. Kalian semua hanyalah serangga, ucap Gu Changge sembari mengeluarkan serangan. Serentak mereka bertiga langsung bersiap menahan serangan yang akan datang. Namun hal itu pun sia-sia, karena serangan Gu Changge bahkan mampu menghancurkan seluruh pasukan yang mereka bawa. Melihat itu Su Qingge dan Pak Tua Taishuan pun tak bisa percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Chu Wuji, bukankah kau tadi bilang bisa mengalahkan ranah silur? Tanya Xiao Huo. Sambil batuk darah, Chu Wuji pun bertanya, siapa kau sebenarnya? Satu dari keabadian tanpa batas,
dewa dari dunia atas, ucap Gu Changge sembari menunjuk langit. Setengah bulan kemudian di pinggiran Zhongzhou, berita tentang pertarungan Gu Changge dan para tetua sekte telah tersebar. Para warga di sana pun tengah ramai membahasnya. Salah satu warga pun nyeletuk, "Ngomong-ngomong soal itu, aku jadi kepikiran dengan murid yang bernama Ye Chen. Hahaha, tidak usah dibahas lagi. Sebenarnya dia ingin merebut posisi tuan muda demi mendapatkan Shen Qingge. Alhasil dia ketakutan sampai tak bisa bergerak. Begitulah kalau tidak sadar diri, mengambil sesuatu yang di luar kemampuannya. Memangnya orang macam dia layak mendapatkan wanita tercantik di wilayah timur." Perkataan itu pun membuat semua orang yang mendengarnya tertawa. Di tengah senda gurung mereka tiba-tiba muncul sebuah lingkaran sihir. "Bakar," kata Ye Chen yang kebetulan lewat mendengar perkataan mereka. "Sekte Taishuan, Gu Changge, penghinaan kemarin akan kubalas ratusan kali lipat." Sementara itu di aula istana Taishuan, tanah suci sekarang dalam kekuatan penuhnya. Jadi kedepannya aku akan lebih mengandalkanmu, Tuan Su. Bagaimanapun juga kita harus berterima kasih pada tuanku atas belas kasihannya, ucap Pak Tua Taishuan. Itu benar, berkat kebaikan tuanku waktu itu, kami masih bisa hidup sekarang. Mulai sekarang sekte Taishuan akan menjadi pemimpin kami, dan kami bersedia melakukan seperti yang Anda perintahkan, ucap para tetua sekte yang telah tunduk di bawah tanah suci Taishuan. Sementara itu Su Qingge yang berada di ruangan sebelah tertawa karena mendengar perkataan mereka. Hal itu pun membuat Gu Changge bertanya, "Ada apa? Apa Tuan tidak mendengar yang mereka katakan barusan? Mereka sudah hidup ribuan tahun, tapi sikapnya berubah selayaknya anak umur 3 tahun. Benarkah? Kalau kau menyukainya, kita biarkan saja mereka bermain sementara waktu." Di tengah percakapan mereka, seorang pelayan pun datang, membawakan surat undangan dari pangeran ketiga dinasti Xia. Isi dari surat itu bertujuan mengundang seluruh murid berbakat untuk berdiskusi. "Dinasti Xia?" tanya Gu Changge. "Mereka adalah keluarga bangsawan yang terletak di daerah Zhongzhou. Rumor mengatakan ada seorang pria kuat dari sana yang naik ke dunia atas ribuan tahun lalu," kata Su Qingge. "Zhongzhou?" Tanda yang ada di dalam pil menunjukkan kalau Ye Chen ada di sekitar sana. Kelihatannya ini adalah saatnya mengubah rencana. Siapa tahu mungkin saja aku bisa menemukan stok farming baru. Dalam benak Gu Changge, "Atur perjalanannya. Kita akan berangkat bersama dalam 3 hari. Su Qingge yang mendengar itu pun sangat senang. Dia pun bergegas pergi menyiapkan kebutuhan saat perjalanan. "Kalau ku ingat baik-baik, Pak Ming juga berasal dari Zhongzhou, bukan?" "Benar, Tuan Muda. Aku naik dari daerah Zhongzhou 30.000 tahun yang lalu. Saat pertama kali sampai di dunia atas, aku sangat lemah dan dipaksa bekerja di sebuah tambang. Tapi berkat pemimpin sekte, aku bisa kabur dari neraka itu. Jika tidak, mungkin saja aku sudah mati sejak dulu." "Begitu ya, karena kita akan pergi ke wilayah Zhongzhou 3 hari lagi, kau bisa mengunjungi keluargamu yang ada di sana." Pak Ming yang mendengar itu pun sangat senang dan sangat berterima kasih atas kebaikan Gu Changge. Kalau kebaikan seperti ini saja bisa memperkuat kesetiaan Pak Ming padaku, kenapa tidak? Dalam benak Gu Changge. 3 hari kemudian di kota langit wilayah Zhongzhou, Xin memperlihatkan Akademi Daoji. Terdapat seorang wanita yang tengah menerangkan pada para murid di sana. "Lin Tian, lagi-lagi kau tidur di kelas," kata si wanita yang menegur salah satu murid yang tidur. "Berlatih bersama sampah seperti Lin Tian di akademi terlihat sangat memalukan untuk kita." "Ya, jika saja dia bukan dari keluarga Lin dan kakaknya bukan guru di akademi, dia tak akan mungkin bisa satu kelas dengan kita. Guru Qiuhuan sangat tak beruntung punya adik seperti dia," ucap para murid yang memandangi Lin Tian tidur. "Lin Tian, apa kau tidak mendengarku?" teriak guru Qiuhuan.
Dan tiba-tiba Lin Tian terbangun dan berteriak, Raja ini sangat marah." Mendengar itu semua murid pun menertawakannya. "Siapa kalian? Di mana aku?" tanya Lin Tian yang kebingungan. "Hei bodoh, apa kau jadi gila karena kebanyakan tidur? Kita berada di kota langit wilayah Zhongzhou," kata salah satu murid. "Kota langit wilayah Zhongzhou? Hahaha, aku tahu. Mungkin takdir punya rencana lain untukku. Siapa yang mengira sisa terakhir jiwaku merasuki bocah ini?" ucap Lin Tian dalam hatinya. "Cukup. Berapa lama lagi kau mau bermain-main? Jika kau tidak bisa mencapai ranah spirit si dalam akhir bulan, kau akan dikeluarkan. Bahkan keluargamu tak akan bisa menolongmu," teriak Lin Qiuhan yang menasihati adiknya. "Itu hanya ranah spirit si, memangnya sesulit apa? Aku yakin bisa melakukannya dalam 1 hari. Dan untuk kalian semua yang memandang rendah diriku, akan kuhancurkan semuanya." Bersamaan dengan perkataan tersebut, sebuah petir menyambar di langit Zhongzhou. Terlihat sebuah kapal mendekat ke arah kota. Di dalam kapal terdapat Gu Changge yang tengah memandangi jendela sistem. Sistem pun memberitahu putra keberuntungan baru telah terdeteksi. "Jadi dia di sini," kata Gu Changge. Kemudian scene beralih di kediaman keluarga Pak Ming. Terlihat sebagian besar anggota keluarga sudah berada di sana. "Apa yang terjadi? Kenapa Tetua Agung tiba-tiba memanggil kita ke sini?" kata orang-orang di sana yang kebingungan. "Hari ini aku merasakan keberadaan sang ancestor," kata Tetua Agung. Apa? Benarkah ancestor Lin Ming yang naik 30.000 tahun yang lalu?" tanya orang-orang yang terkejut mendengar hal tersebut. Kemudian Tetua Agung pun berteriak kegirangan, "Sang ancestor akan kembali. Keluarga Lin punya kesempatan untuk pulih." Scene beralih lagi di kapal Gu Changge, di mana dia tengah bertanya pada sistem. "Sistem, berapa banyak sisa kilak yang dimiliki Ye Chen?" Sistem pun menjawab 230 poin. Bicara soal nasib buruk, sebenarnya itu disebabkan karena perbedaan yang terlalu besar antara aku dan putra keberuntungan, bukan? Sistem pun membenarkan hal tersebut. Karena kilak Houskian meningkat, nasib buruk secara bertahap berkurang. Tampaknya dengan kehadiranku sebagai variabel tak dikenal, membuat langit lebih sulit melindungi putra keberuntungan. Tapi kenapa warna kilakku tetap hitam? Apa karena aku seorang penjahat? Meskipun begitu, sejauh ini perkembangannya masih aman terkendali. Karena putra keberuntungan baru sudah muncul, sudah waktunya aku mengisi energi. Kemudian Su Qingge pun muncul menyapanya. "Tuan muda, kelihatannya sedang dalam mood yang bagus ya." "Hah? Sejak kapan kilak wanita ini naik ke 400? Pantas saja kilak milikku meningkat banyak. Apa karena dia?" pikir Gu Changge saat melihatnya. "Wajar saja moodku bagus, karena ada wanita cantik di sampingku," ucap Gu Changge sembari merangkul tubuh Su Qingge. "Kita sudah di Zhongzhou bukan? Gimana kalau kau katakan padaku soal kekuatan mereka?" "Baiklah, Zhongzhou dibagi menjadi 8 wilayah, dan wilayah pusat adalah yang paling makmur. Pertemuan yang diselenggarakan Pangeran ketiga juga akan berada di sana. Tingkat pertemuan seperti ini mana mungkin sesuai dengan selera tuan muda. Jadi anggap saja ini sebagai lelucon," kata Cusuan yang baru saja datang menyapa. Mendengar itu, Gu Changge pun berkata dalam hatinya, "Pembicaraan dengan sekelompok orang dunia bawah? Tenang saja, aku tak akan tertarik dengan hal rendahan seperti itu." Sementara itu di kota langit, berita tentang turunnya ancestor keluarga Lin telah menyebar. Orang-orang di sana pun tengah ramai membicarakannya. Ada yang percaya, ada juga yang meragukannya. Ye Chen yang tak sengaja mendengar pun berkata, "Orang dari dunia atas, keluarga Lin, kalau bukan karena hal yang lebih penting, di sini akan jadi tempat tinggal yang bagus." Master Ye Chen yang juga mendengar mereka pun berkata, "Keluarga kuno memiliki banyak rahasia.
Sejak kau menyembunyikan sesuatu, kau hanya harus. Kau benar, Master. Kita harus segera menemukan senjata itu secepatnya, kata Ye Chen yang menyela perkataan masternya. Scene beralih lagi di kediaman Pak Ming, di mana semua orang tengah menyambut kedatangan ancestor mereka. Apa dia sang ancestor? Tapi siapa pemuda yang duduk di kursi utama itu? Kelihatannya sang ancestor sangat menghormatinya, kata orang-orang yang penasaran dengan sosok Gu Changge. Pak Ming, karena kita jarang turun berkunjung, nikmatilah waktumu dengan mereka. Kau tak perlu khawatir denganku. Tuan muda, apa yang Anda katakan? Meski saya sangat senang, budak tua ini tak akan pernah mengabaikanmu. Budak tua? Apa aku tak salah dengar? Ancestor Lin Ming mengaku sebagai budak pemuda itu dalam benak salah seorang di sana. Pria itu pun langsung memberi hormat pada Gu Changge. Karena Pak Ming akan sibuk, aku akan melihat sekitar bersama Su Qingge, ucap Gu Changge sambil pergi dari sana. Mendengar itu, pria yang tadi memberi hormat bergegas menyuruh anaknya supaya memandu mereka. Tuan muda, aku Lin Qiuhan, senang bertemu denganmu. Lin Qiuhan, nama yang bagus, kata Gu Changge sembari melihat poin kilat Lin Qiuhan. Kalau begitu aku akan menyusahkan Nona Lin untuk memanduku. Di sisi lain, Lin Tian yang melihat mereka pun berkata dalam hati, rasa sakit ini berasal dari hati. Apa pemilik tubuh ini tergila-gila dengan kakaknya sendiri? Sejak kapan aku yang seorang dewa pembantai raja membiarkan perasaan seperti ini mempengaruhiku, ucap Lin Tian. Di saat itu pula dia menyadari kalau Su Qingge mempunyai Nine Shade Profound Body. Bukankah itu tubuh yang sempurna untuk pemurnian? Bocah Lin, kelihatannya aku bisa menyembuhkan penyakitmu. Tak kusangka kalau tuan muda yang mereka bicarakan punya keberuntungan yang bagus. Sangat disayangkan jika harta seperti itu jatuh padanya, pikir Lin Tian. Di saat yang sama, Gu Changge juga berkata dalam hatinya, padahal aku baru berencana mencari putra keberuntungan yang baru. Dia malah muncul sendiri di hadapanku. Wah, kilatnya sampai 500 poin. Seingatku aku belum melakukan apapun padanya. Tapi kenapa aku merasakan aura permusuhan darinya? Apa karena wanita ini? Boleh juga. Kuharap kau bisa hidup sedikit lebih lama.